Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, dan pagi hari ini waktu yang terindah untuk kita boleh menyatukan hati kita masuk dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Nyatakan kerinduan saudara, pribadi lepas pribadi, pagi hari ini. Masuk dalam kemuliaan hadiratnya dengan penuh kerinduan, rasa lapar dan haus akan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kasih setia dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau pribadi yang begitu nyata dan bergerak atas kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk dalam kemuliaan-Mu lebih lagi. Bahwa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu masuk dalam kemuliaan-Mu, dalam keagungan-Mu, dalam kedamaian-Mu Tuhan. Kami angkat pujian kami nyatakan kepadamu ya Allah. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, riaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian itu. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari katakan, Yesus kami sembah. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Mari kita sembah Dia. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk dalam kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu, masuk
hadapan hadirat-Mu, hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari kita sembah Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk ku mau lebih lagi menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sujud merendahkan hati. Kami rindu, kami ingin Tuhan dalam hidupku hanya untuk kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Yesus, ada penyembahan yang indah, ada penyembahan yang manis di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk lebih lagi kami rindu Tuhan. Yesus, mari jemaat Tuhan sembah Dia. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau,
pribadi masuk dalam kemuliaan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Tenggelamkan kami dalam kemuliaan-Mu yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau suci. Pribadi-Mu indah, kami datang kepadamu Tuhan. Bergerak atas kami Roh Kudus, mengalir atas kami di tempat ini, dalam setiap pribadi kami Tuhan. Bawa kami untuk menikmati Engkau lebih lagi secara pribadi. Kami mau bermasmur bagi-Mu Tuhan. Kami bersuka akan hadirat-Mu. Kami rindu akan pribadi-Mu Tuhan. Sungguh indah, sungguh manis. Kami mau buka hati kami lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Kami mau persilahkan Roh Kudus lebih leluasa lagi berkarya atas hidup kami. Kami mau menikmati, kami mau merasakannya Tuhan. Pribadi-Mu yang lembut Roh Kudus, pribadi-Mu yang manis, pribadi-Mu yang indah melingkupi kami pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, rasakan kemuliaan-Nya, tenggelam dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dia hadir, Dia rindu untuk menjamah Engkau, Dia rindu untuk melawat setiap kehidupan-Mu, Dia rindu untuk menyegarkan, Dia rindu untuk memulihkan, Dia rindu untuk membangkitkan roh-Mu. Mari Roh Kudus bergerak dengan leluasa. Yes, nikmati. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, rindukan Dia. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang segarkanku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Ya, Roh Kudus tidak pernah tinggal diam dalam setiap kehidupan kita. Perhatikan saudara, Roh Kudus saat ini ada dalam setiap kehidupanmu, ada dalam setiap pribadimu. Roh Kudus yang membangkitkan rohmu, Roh Kudus yang meneguhkan setiap jalan-jalanmu, Roh Kudus yang mengingatkan engkau,
Roh Kudus yang memberikan penghiburan, dia manis, dia lembut, dia indah. Dan saat ini Roh Kudus rindu bergerak dalam setiap kehidupanmu lewat pujian yang kau naikkan di hadapan Tuhan. Dia menjamah hatimu, dia melawat pribadimu saat ini. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, datang di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus yang menuntun engkau. Terima kasih Tuhan. Datang, datang, datang penuhiku. Dia mengurapimu. Datang urapimu. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang, datang, datang penuh. Kami haus, kami lapar, kami buka hati kami. Datang murah, biarlah pengurapanmu itu turun atas kami Roh Kudus. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari jemaat Tuhan katakan dengan kerinduan. Datang ke atasku. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku. Datang penuhiku. Datang urapi. Datang urapiku. Datang segarkanku. Rasakan hadiratnya Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku. Datang penuhiku. Dia memenuhi engkau dengan kebajikan. Dia mengurapi hidupmu dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Sekali lagi dengan segenap hatimu datang. Datang penuhiku. Yes, penuhi kami Roh Kudus. Datang urapiku. Datang segarkan. Ya Allah yang menyegarkan hidup kita. Roh Kudus yang manis. Yesus datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Datang menjamahku. Datang melawatku Tuhan. Untuk menyegarkan jiwa kami Tuhan. Engkau menguatkan setiap hidup kami. Engkau menetapkan setiap langkah-langkah kami. Kami tidak sendiri Tuhan. Roh Kudus bersama kami Tuhan.
Ada kelegaan, ada kelepasan, ada pemulihan. Ada damai sejahtera dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus yang memenuhi hidup kami. Yes. Bahwa kami berdiam dalam kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Ada kesegaran. Aku hendak bersyukur padamu lebih lagi dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak ditinggikan, layak untuk disembah, layak untuk terima pujian dan pengagungan. Ya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, bahwa kami bermazmur bagimu dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan, sungguh Engkau Allah yang mulia dan perkasa. Betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, ya Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, angkat pujian dan pengagungan-Mu lebih lagi buat Allah kita. Sungguh Dia Raja di atas segala raja, yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan kami, dimuliakan atas turun lebih lagi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, sungguh Engkau mulia. Betapa namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Sekali lagi dengan sukacita serukan, ya Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita sama-sama di hadapannya. Betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Segala kemuliaan, hormat, syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian dan pengagungan. Engkau layak dimuliakan atas setiap hidup kami, atas setiap penyembahan kami Tuhan. Ada sukacita, ada sorak-sorai,
Ada pujian dan pengagungan terjadi dari tempat ini Tuhan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita, sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan bersuka cita di hadapan Tuhan lebih lagi. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan membawa korban pujian syukur. Sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau Allah yang perkasa Tuhan, berlayak terima pengagungan dan hormat. Mari sama-sama angkat pujian bagi Dia yang suka cita. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, kami satukan hati kami. Kami bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemen. Katakan glory, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Mari angkat pujian glory, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, gloria. Segala puji, segala syukur bagi-Mu Tuhan. Dengan segenap dan kerinduan hati kami datang kepada-Mu. Semuanya sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemen. Kami bawa, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemen. Mari kita serukan glory, dengan sukacita, dengan penuh kerinduan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Sebab Kau layak Tuhan, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, gloria. Mari kita sama-sama satukan hati kita lebih lagi. We give You glory. Mari serukan sama-sama. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Glory, gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, gloria. Berikan Tuhan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita serukan sama-sama. Gloria, hallelujah. We give You glory, we give You praise, we give You honor. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Silakan saudara bisa duduk kembali. Kalau sudah mau berdiri, saudara bisa angkat pujian dengan berdiri. Ambil waktu yang terbaik, ambil posisi yang terindah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bahwa kami masuk dalam rencana-Mu lebih lagi Tuhan. Bahwa kami masuk dalam kehendak Tuhan. Apa yang Kau mau rindukan dalam hidup kami, kerjakan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. You are here, moving amid. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep light in the darkness.
yang bekerja setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah berhenti, tidak pernah putus-putusnya, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dialah-Ku ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami mau ungkapkan kerinduan kami lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah perkara ajaib itu terjadi dalam hidup kami. Engkau yang menegakkan setiap langkah-langkah kami Tuhan. Engkau yang menetapkan setiap jalan-jalan kami. Kami sembah Kau Tuhan. Berkasih perbuatan-Mu bergerak atas setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Bergerak dengan kerinduan dan lawatan-Mu terjadi atas hidup kami, atas setiap umat-Mu, atas setiap gereja-Mu Tuhan. Mereka yang haus, mereka yang lapar, mereka yang rindu, Tuhan akan puaskan. Tuhan akan beri kelegaan, Tuhan akan curahkan lebih lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bawa kami naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan, dalam kediaman hadirat-Mu. Bawa kami menikmati Engkau lebih lagi Bapa. Terlalu indah hadirat-Mu, terlalu mulia dan agung Tuhan, kemuliaan hadirat-Mu. Thank you Jesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami lihat Allah yang kami sembah di tempat ini, Allah yang terlebih rindu atas hidup kami, Allah yang menantikan hidup kami, Allah yang merancang kami sempurna, Allah yang memberikan tujuan yang pasti dalam hidup kami. Tidak akan pernah sia-sia rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah kerinduan-Mu tergenapi atas setiap kami gereja-Mu, atas setiap kami umat-Mu. Kami nyatakan kerinduan kami lebih lagi Tuhan. Saat kami memuji dan memuliakan Engkau, saat kami menaikkan korban pujian syukur, ada kelepasan terjadi, ada pemulihan, ada kelegaan, ada damai sejahtera mengalir lebih lagi Tuhan. Bapa terima kasih, sempurnakan pujian kami, sempurnakan setiap penyembahan kami, sempurnakan Tuhan setiap mazmur kami. Sebab Engkau Allah yang sempurna, Engkau suci, Engkau kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami masuk lebih lagi dalam rencana-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang Kau rindu nyatakan dalam hidup kami gereja-Mu. Menyatakan kehendak-Mu, ungkapkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang Kau pakai dan Kau urapi Tuhan. Dengan perkara-perkara yang ajaib, mereka menceritakan perbuatan Tuhan, mereka menyatakan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menguatkan, meneguhkan kami, membangkitkan kami Tuhan, menuntun setiap langkah-langkah kami. Sehingga perkara-perkara-Mu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Bethany Sydney, masih di Bethany at Home, dan hari ini adalah Minggu 26 September, dan tanpa terasa ini adalah Minggu yang ke-27 kita sudah beribadah secara online. Sudah 27 minggu saudara. Tapi saya percaya dan saya juga yakin saudara percaya bahwa dimanapun saudara berada, mungkin saudara yang di tengah jalan, mungkin saudara sedang di rumah, kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, dan Dia bisa menjamah dimanapun kita berada. Amin saudara. Baiklah saudara, ini adalah minggu ketiga, maka kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Nanti setelah ini saudara bisa siapkan roti dan anggur yang akan dipakai untuk perjamuan kudus. Baiklah saudara, ada beberapa pengumuman singkat. Yang pertama-tama adalah saya ingin menyambut saudara, mungkin ada yang baru pertama kali join di ibadah Bethany Sydney secara online ini. Kami menyambut saudara dimanapun saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara, dan pastikan juga saudara join dan subscribe di channel Bethany Sydney, baik yang ada di YouTube, ada di Facebook, dan juga saudara bisa masuk ke dalam website Bethany Sydney. Dan yang paling baru adalah saudara mungkin bisa search dan download, kami sudah meluncurkan apps yang baru untuk Android dan juga untuk Apple. Terima kasih saudara. Baiklah saudara. Nah, berikutnya adalah mengenai warta gereja. Ya, tentunya warta akan didistribusikan secara online selama kami beribadah secara online, dan pastikan saudara mendapatkan warta ini karena di dalamnya banyak informasi yang sangat berguna. Di situ ada renungan-renungan harian yang akan sangat memberkati saudara, dan juga informasi tentang hal-hal lain, kegiatan lain, semua akan dimasukkan ke dalam warta gereja. Terima kasih saudara. Berikutnya adalah FA. Nah, saudara pastikan saudara bergabung di dalam FA. Saudara bisa lihat jika saudara ingin bergabung ke dalam FA, silahkan masuk ke dalam warta, dan di situ tertera ada beberapa FA di seputar Sydney. Silahkan saudara cari mana yang mungkin yang terasa lebih dekat dan mudah dijangkau dari tempat tinggal saudara, dan pastikan saudara bergabung di dalam FA, dan kami percaya saudara akan bertumbuh dan diberkati di dalam FA. Nah, berikutnya adalah Awaken Service. Awaken Service akan diadakan langsung setelah ibadah ini selesai, dan pastikan jika saudara memiliki anak-anak yang tergabung di dalam Awaken, pastikan mereka hadir juga di dalam Awaken Service. Baiklah saudara, sekarang adalah saatnya untuk memberi. Secara khusus kami ingin berterima kasih, kami mengucap syukur bahwa saudara adalah jemaat-jemaat yang setia, masih setia menabur meskipun dalam saat-saat yang demikian rupa, masih setia menabur untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di gereja Bethany Sydney. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati saudara berlipat kali ganda, 30, 60 kali, bahkan 100 kali lipat ganda. Dalam nama Yesus. Thank you. Dan tentunya persembahan juga akan dilakukan secara online. Saudara bisa menemukan rekening gereja di dalam warta. Baiklah saudara. Nah, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Nah, pastikan saudara siapkan roti dan anggur, atau mungkin crackers dan juga jus yang akan dipakai untuk perjamuan. Dan seperti biasa, minggu ketiga perjamuan akan dibawakan di dalam bahasa Inggris. So now I will invite all of you Awaken members to join us for this Holy Communion. Glory to God. Now, before we enter this Holy Communion, allow me to share something very short. I believe you have heard this short message, but I just want to remind us, every one of us, again and again, that this Holy Communion is not about monthly routine or some kind of ritual or things like that. Of course not. There is a significance about this Holy Communion. Now, if you remember that Jesus himself 2,000 years ago, he was the first person that instituted this Holy Communion right in front of his disciples. Now, how many of you know that the last message is from a person when he was about to go, or when he was about to die? It must be the very, very important message. Now, as you know that Jesus shared this exactly at the night before his crucifixion. Now, again, so the question is, what is this all about? Now, if we talk about the Holy Communion, we always talk about the cup and
the cup, or the bread and the cup, or the bread and the wine. It was the bread and wine. But the question is, what is this all about? Of course, the bread is symbolic of his body, Christ, the body of Christ, and the wine or the cup is a symbolic of his blood. But again, what happened? What happened to his body? As we know that his body was wounded, heavily wounded, and as we know, the Bible says that even he was lashed until his back was totally broken, like 39 times. And the Bible says that even until his bone was exposed, to the extent that we can never imagine. It was so terrible. And Jesus took all that. He took all that. So he was made sick so that we are well. Now, do you know that everything that Jesus did on the cross actually is a divine exchange, so that he died so that we are alive? Of course, you know all that. And he was made sick. Remember, he was wounded before he went up to the cross. So now that we can believe that by his stripes, like the Bible says in the 1 Peter 2:24, by his stripes we are healed. So as we take this bread, now we can declare, Lord Jesus, I believe that by your stripes I am healed. That means what? That means you've been set free from any kind of sickness and disease. Glory to God. Now, the blood, the cup, of course, it's a symbolic of his blood. What happened? Jesus shed his blood. Now, the blood, as we have learned before, Leviticus 17:11, the life is in the blood. The life is in the blood. This is amazing, my brothers and sisters. Now, Jesus himself shed his blood. Even in Hebrews 9:22, it says that without the shedding of the blood, there is no remission of sin. There is no forgiveness of sin. Now, if you study the Old Testament, the people of Israel, they knew it already. So they always brought to the altar the blood sacrifice. But this time, it's not just the blood of bulls and goats. It's the pure blood, because this is the blood of Christ. Glory to God. So now we believe that we are completely redeemed, set free from sickness and disease. We are set free from the law of sin and death. Glory to God. Just because he shed his blood. Glory to God. Now, let us prepare our hearts. We are going to join our hearts together to enter this Holy Communion. Now, you may have your bread ready with you. All right, let's take this bread with your hand and lift it up. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your goodness, for your kindness, for what you have done. Glory to you, Jesus. At the night before he was crucified, he took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." God's beloved, the bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Amen. Let us eat in Jesus' name. Thank you, Jesus. And let us take the cup. Take the cup and hold it up high. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Now, in the same manner, he also took the cup after the supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." God's beloved, the cup of blessing that we bless, is it not the communion of the blood of Christ? Amen. Let us drink in Jesus' name. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, lift up your voice. Let's just give him thanks. Glory to God. Glory to God. Thank you, Lord Jesus.
Lift up your voice. Come on, lift up your voice. Declare. Say it. Thank you, Lord Jesus, for all that you've done. Thank you for the bread. Thank you for the cup. Thank you for your body. Thank you for the blood. The blood that heals, the blood that seals, the blood that cleanses, the blood that redeems. Now we are free, Lord Jesus. We believe that you have set us free from sicknesses and disease. We are set free from the love of sin and death because we have received your blood. We have received your body. Thank you, Lord Jesus. And we have received your perfection because you took all sickness and disease. You took all sins. Thank you, Lord Jesus. Glory to you, Jesus. Glory to you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Say it. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Say it one more time. Forever I will praise your name. Glory to you, Lord Jesus. Let your name be glorified and be magnified always in our lives, because only you are worthy to receive glory, praise, and honor from now and forever. Dan bagi kita semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. God bless you all. Terima kasih Pak Bernard yang sudah memimpin kita semua di dalam perjamuan yang kudus. Sekarang tiba saatnya Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kekasih, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pembacaan teks firman Tuhan hari ini adalah dari Markus pasal yang ke-8 dari ayat yang ke-22 sampai ke-26. Topiknya adalah Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Biasanya saya memberikan judul khotbah di awal, tetapi hari ini saya beri judul khotbah ini nanti di akhirnya, yaitu di poin yang ketiga, yaitu yang paling penting yang saya mau tekankan kepada saudara. Saya janji saya tidak akan khotbah terlalu panjang, tetapi mari siapkan hati, buka hati, jangan terganggu dengan snack atau makanan, minuman di depan saudara, tetapi buka hati saudara seperti Maria, perhatikanlah firman Tuhan. Ayat yang ke-22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat yang ke-26, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin. Bethany Sydney at Home yang saya kasihi, saya pilih ayat ini, perikop cerita ini, saya percaya firman ini berbicara profetik kepada kita semuanya. Ya, di dalam kisah ini ada orang membawa orang buta kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon, "Tuhan Yesus, tolong jamah dia dan sembuhkan dia." Tetapi ada sesuatu yang unik terjadi karena Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan orang itu.
Walaupun Tuhan Yesus bisa, sebab dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus bisa menyembuhkan orang itu. Pada saat mereka berdoa, pada saat mereka membawa orang buta itu, pada saat mereka memohon kepadanya. Tetapi ada satu yang unik di sini. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Keluar kampung, keluar dari mana? Keluar dari kota Betsaida, keluar dari kampung Betsaida, dan di luar kota itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini. Setelah orang buta ini sembuh, Yesus memberikan pesan, jangan masuk ke kampung, jangan kembali masuk ke Betsaida. Kira-kira begitu. Jadi ini sesuatu yang unik. Jadi poin saya yang pertama adalah jangan masuk ke kampung atau keluar dari kampung, saudara. Mungkin saudara bingung, Pak, maksudnya apa? Ya, untuk menjelaskan poin ini keluar kampung dan jangan masuk kembali ke kampung, poin saya yang pertama yang saya mau saudara masukkan di dalam hati saudara adalah jauhi ketidakpercayaan atau tinggalkan ketidakpercayaan. Jika Bapak Ibu ibadah melalui YouTube channel, tulis di live chat YouTube, aku meninggalkan ketidakpercayaan. Jika Bapak Ibu ibadah melalui Facebook, tulis di komen Facebook, aku menjauhi ketidakpercayaan. Jika Bapak Ibu tidak bisa menulisnya, taruh kedua tangan saudara, katakan dengan segenap hati, aku tinggalkan ketidakpercayaan. Aku jauhi ketidakpercayaan. Kenapa saya berkata demikian? Arti keluar kampung adalah meninggalkan ketidakpercayaan. Karena begini saudaraku, karena saya pikir-pikir saudaraku, ini adalah pesan yang luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus harus berbuat demikian? Nah, saudara perlu tahu kenapa Betsaida itu harus ditinggalkan. Ya, kenapa kota atau kampung Betsaida ini harus mereka tinggalkan, harus mereka jauhi sebelum Tuhan Yesus membuat mujizat? Kan aneh. Karena kalau saudara perhatikan Yohanes 1 ayat 44, saudara tahu bahwa sebetulnya Filipus berasal dari Betsaida, Andreas juga berasal dari Betsaida, dan Petrus pun berasal dari Betsaida. Ya, bukan saja itu, Yohanes 12:21 juga berkata Betsaida itu kota Filipus. Jadi kalau saudara melihat dari Betsaida ini, 3 dari 12 rasul Tuhan Yesus, artinya 25%, murid Tuhan Yesus itu asalnya dari kota Betsaida. Begitu, ya. Tetapi kenapa kok Tuhan tidak mau membuat mujizat di kota itu? Di dalam konteks cerita Tuhan menyembuhkan orang buta ini, bahkan Tuhan meninggalkan Betsaida, pergi keluar kampung dan melakukan mujizat di luar. Karena sebetulnya di Betsaida mereka sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada Tuhan. Ya, kenapa saya berkata demikian? Bukankah di Betsaida itu Tuhan melakukan banyak mujizat? Bukankah Tuhan itu melakukan banyak tanda ajaib? Bukankah pelipat gandaan 5 roti 2 ekor ikan itu terjadi di Betsaida? Tetapi saudara perlu tahu bahwa sekalipun Tuhan Yesus paling banyak melakukan mujizat di sana, saudara harus tahu Matius 11, Lukas pasal 10 mengingatkan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ya, Betsaida, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, bahkan dikecam, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dari sini kita bisa melihat sekalipun Tuhan buat banyak mujizat, ternyata dalam hal ini mereka sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah Mesias, dia itu adalah Tuhan. Dia sanggup menolong, bahwa mereka harus berubah, mereka harus menerima dia. Mereka tidak, ternyata yang mereka cari hanya mujizatnya tok.
Mereka tidak lagi mau memuji, menyembah. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke Betsaida di tempat ini, Alkitab cuma ngomong di situ orang. Nah, kata orang di sini bahasa Inggris cuma berkata some people. Jadi sudah nggak seperti dulu. Dulu itu kalau Tuhan datang, berbondong-bondong, beribu-ribu orang, rebutan pegang jubahnya karena ada kuasa, dan Tuhan tergerak oleh belas kasihan, memberi mereka makan, menyembuhkan mereka semuanya, melepaskan mereka semua. Ada KKR yang besar, kira-kira begitu. Tetapi sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi mungkin yang datang menyambut Tuhan Yesus cuma mungkin keluarganya Filipus, Andreas, dan Petrus saja. Ya, mungkin saudara-saudara, mungkin Filipus, Andreas, dan Petrus yang asalnya kampungnya dibesarkan lahir dari kota itu mungkin sudah nggak diterima lagi. Ya, mungkin ada benarnya Tuhan Yesus ngomong bahwa nabi itu tidak dihormati atau tidak diterima di negerinya sendiri gitu, kira-kira. Ya, jadi saya percaya bahwa harusnya Tuhan Yesus itu bisa mendapatkan murid lebih banyak di Betsaida, karena dia buat banyak mujizat di Betsaida, tapi ternyata cuma 3. Ya, dan di dalam konteks ini, ya, Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat itu di sana, bahkan dibawa keluar daripada Betsaida. Wow, bukankah ini satu profetik sekali buat kita? Saya melihat kota Sydney itu adalah mungkin seperti Betsaida. Kita diberkati. Kita sudah dilindungi tinggal di Australia ini. Saudara bisa bayangkan betapa baiknya Tuhan, kita mengalami mujizat, kita bisa tinggal di negara yang maju, kita masih bisa ibadah walaupun secara online. Bukankah Tuhan ini baik? Tetapi saya juga tidak mengerti kemana orang-orang Betsaida yang lain. Kenapa mereka tidak lagi percaya? Kenapa mereka tidak lagi bertobat? Sampai Tuhan harus keluar dari kampung itu. Ya, dan ternyata Tuhan bukan hanya sekali saja, bahkan saudara bisa melihat bahwa metode Tuhan Yesus melakukan mujizat seringkali dia memisahkan atau keluar. Ya, ada banyak contoh yang lain. Saudara melihat Markus, ya, satu pasal sebelumnya di pasal 7 di situ ada orang membawa seorang yang tuli dan yang gagap, memohon kepadanya supaya Tuhan meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Jadi kadang-kadang Tuhan itu sengaja memisahkan, ya, supaya sendirian, tidak kumpul dengan lingkungan yang begitu banyak itu. Dikatakan ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, meludah, meraba lidah orang itu, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Sekali lagi saudara melihat, kadang-kadang Tuhan memisahkan orang itu, membawa dia keluar. Kenapa penting? Karena saya mau membuat satu statement yang penting. Menurut saya, saudara-saudara, saya tahu statement ini sangat kontroversial dan mungkin bisa diperdebatkan secara teologi, ya. Saya percaya Tuhan bisa melakukan banyak hal. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia ajaib, saudara-saudaraku. Dia perkasa. Hanya dengan perkataannya saja langit, semesta, alam semesta ini jadi. Hanya dengan satu kata, saudara, iblis lari terbirit-birit. Hanya dengan perkataan firman-Nya, sakit, penyakit, semuanya lari. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, bahwa Tuhan tidak bisa membuat sesuatu yang besar atau sesuatu yang mujizat di dalam situasi ketidakpercayaan. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan, ya Tuhan bisa, saudaraku, melakukan mujizat ini, tetapi mungkin Tuhan tidak mau atau tidak bisa melakukan mujizat di dalam satu atmosfer ketidakpercayaan, sehingga dia sengaja memegang tangan orang buta itu, mengajaknya keluar dari kampung, ya, Betsaida, dan kemudian menyembuhkannya di luar daripada kampung itu, dan pesan jangan kembali lagi. Makanya ada orang yang tuli dan gagap itu Tuhan memisahkan dari orang banyak, supaya apa? Supaya orang itu meninggalkan orang banyak yang tidak percaya, orang banyak yang negatif.
kelompok-kelompok yang mencibir, yang mengkritik, yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, yang sudah tidak lagi mau menyambut Dia, tidak mau lagi bertobat, tidak mau lagi berdoa. Ya. Makanya di Matius 13 ayat 58 ini mendukung statement yang tadi saya buat. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Because of their lack of faith. Because of their unbelief. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang Tuhan bisa lakukan. Sehingga saya mau sampaikan kepada Bethany Sydney at Home, yang saya kasihi, kalau saudara mau melihat mujizat, berapa banyak yang mau dilawat Tuhan? Angkat tangan saudara. Berapa banyak yang mau dijamah oleh Tuhan? Yang rindu ditumpangi tangan, yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, yang rindu berdoa di dalam bahasa roh, rindu dipimpin bukan daging tetapi dipimpin oleh Roh, rindu melihat manifestasi kemuliaan Tuhan, rindu dipakai Tuhan luar biasa, rindu melihat keluarga saudara dipulihkan, rindu melihat tangan Tuhan yang bekerja secara dahsyat, sungguh-sungguh rindu melihat manifestasi pelayanan malaikat di dalam hidup saudara. Kalau saudara rindu akan hal itu, ingat saudara-saudaraku, kadang kita perlu keluar daripada kampung. Kita perlu meninggalkan ketidakpercayaan. Bukankah hari ini atmosfer yang ada adalah atmosfer ketidakpercayaan? Gereja sudah tutup 27 minggu. Ngapain kita online ya toh? Ngapain kita ibadah? Ngapain saudara? Mereka mulai kendor. Mereka mulai tidak lagi sembahyang, mulai tidak lagi menyambut Yesus. Mereka dulu, saya bayangkan dulu di Bethsaida, mereka loncat-loncat saudaraku. Pada waktu melihat 5 roti 2 ekor ikan, melihat lawatan Tuhan, mujizat terjadi. Saudara-saudara, mereka bersuka cita. Tetapi karena waktu yang berjalan, tapi mungkin karena keadaan yang berubah, mungkin karena Tuhan, mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi yang membuat mereka, sekalipun Tuhan Yesus melakukan paling banyak mujizat di situ, ya, muridnya cuma 3, yang berasa harusnya mungkin lebih banyak. Tetapi itu adalah satu pelajaran buat saudara dan buat saya, bahwa ikut Tuhan itu bukan saja karena melihat mujizatnya, tapi ikut Tuhan karena memang ikut Tuhan, karena cinta Tuhan. Dan kita perlu menjaga yang namanya iman itu. Kita perlu menjaga yang namanya kepercayaan itu. Jadi ketika saudara melihat televisi, melihat orang-orang mulai berbicara yang negatif, ya toh, wah begini begitu, dan tidak ada tanda-tanda bahwa New South Wales government akan lift up the restriction, ya toh, tidak ada tanda-tanda, masih ada transmisi, padahal kita sudah berdoa perlindungan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi saudara perlu menjaga kepercayaan ini. Jangan sampai saudaraku terpengaruh. Makanya begitu ada ketidakpercayaan, begitu ada sesuatu yang negatif, ada sesuatu yang kau lihat, engkau dengar yang mempengaruhi engkau sehingga engkau mulai meninggalkan iman, saudara perlu tinggalkan. Saudara jaga, sadarkan dirimu, engkau harus meninggalkan tempat itu. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa bekerja di dalam atmosfer ketidakpercayaan. Keluar dari sana, saudara. Bersama-sama dengan Tuhan. Tinggalkan orang banyak. Tinggalkan yang negatif itu. Bersama dengan Tuhan. Sendirian. Bangun hubungan relationship dengan Tuhan. Berdoa di kamar saudara. Menyembah. Mungkin seperti ini. Tidak ada yang tahu engkau ibadah. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau ibadah di rumah saudara, di ruang tamu saudara, di kamar tidur saudara, Tuhan lihat. Itu yang saya maksudkan, saudara-saudaraku. Jangan sampai, kalau saya ilustrasikan begini, saudara-saudaraku. Kalau ini adalah lilin. Dan kalau saudara mau menyalakan lilin, tetapi saudara melihat cuacanya, berangin kan? Ya, Australia sekarang masuk spring, banyak angin saudara. Apakah saudara akan menyalakan lilin? Saudara nyalakan lilin, mati dia. Saudara nyalakan lagi, mati. Saudara harus bawa lilin ini keluar, menjauhi atmosfer yang banyak anginnya ini, masuk ke dalam satu gedung yang tertutup, yang indoor, kemudian baru saudara nyalakan lilinnya. Ya apa ya? Bukankah Alkitab mengajarkan jangan padamkan roh? Jadi roh itu bisa padam, saudara-saudara. Api ini bisa
padam. Roh Kudus itu lambangnya api, saudaraku, menyala-nyala. Haleluya. Tetapi kalau saudara tidak keluar atau tinggalkan daerah yang begitu banyak angin, saudara-saudara, banyak ketidakpercayaan, itu akan memadamkan roh saudara. Dan doa saya buat Bethany Sydney at Home, apapun yang terjadi, apapun masalah yang kau hadapi, lingkungan yang terjadi, saudara dan saya tetap percaya kita meninggalkan ketidakpercayaan. Poin yang kedua yang saya mau masukkan di dalam roh saudara, yaitu ini saudaraku, ketika orang itu nggak banyak ya, membawa Yesus seorang buta, mohon Tuhan jamah dia. Saya bayangkan Tuhan, letakkan tanganmu atas dia. Ya, karena mereka melihat kalau orang sakit diletakkan tangan, ditumpangi tangan, membawa anak supaya Tuhan memberkati, meletakkan tangan. Tetapi apa yang terjadi di luar dugaan mereka? Bukan saja Tuhan membawa orang buta ini keluar kampung, tetapi tiba-tiba Tuhan meludahi mata orang itu. Ya, meludah, saudara. Saya enggak, ya, meludah. Begitu. Kira-kira begitu. Saudara bisa bayangkan kalau saudara orang buta tiba-tiba saudara orang Jawa bilang diidoni begitu, diludahi begitu. Bagaimana perasaan saudara? Ya, biasanya saudara didoakan orang, ya toh, di gereja di altar call, saya tumpang tangan, ya toh, ada yang rebah angkat tangan, kira-kira begitu. Tapi nggak pernah saya meludahi orang, bukan? Kalau saya meludahi orang, apalagi zaman sekarang, zaman COVID-19 ini, ya toh, saudara kalau meludah sembarangan ditangkap, saudara-saudaraku, ya toh, karena melanggar hukum kesehatan. Tetapi itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meludah mata orang itu, meletakkan tangan atasnya. Sudahkah engkau lihat sesuatu? Ya, wow, saudara-saudaraku. Sama seperti tadi yang saya cerita kepada saudara, bagaimana Tuhan meludah kepada bibir, meraba lidah seseorang yang gagap itu dan kemudian menyembuhkannya. Ya, Tuhan bisa punya banyak cara untuk menyembuhkan kita, saudaraku. Tuhan bisa kirim burung gagak untuk pelihara Elia. Tuhan bisa kirim janda yang miskin untuk memelihara kita. Caranya Tuhan itu misterius. Dan Tuhan bisa pakai semua cara untuk melakukan mujizatnya, pertolongannya. Dia bisa pakai banyak cara untuk membuka pintu, saudara-saudara. Dan kita harus percaya. Tetapi poin saya yang kedua bukan itu, saudara-saudara. Bukan Tuhan, memang Tuhan bisa buat banyak cara, tapi poin yang saya mau tekankan adalah ini. Saya yakin ini adalah suatu tes atau satu ujian Tuhan kepada orang buta itu. Kenapa saudara-saudaraku? Karena Tuhan mau bahwa yang punya iman itu bukan orang lain yang membawa dia, yang memohon, orang lain yang memohon, ya. Tetapi Tuhan mau bahwa orang itu sendiri yang punya iman itu yang berdoa, kira-kira begitu. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya mau saudara membandingkan mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta yang ditulis di Matius pasal 9 atau di Markus pasal 10 atau juga di Matius pasal 20 atau di Lukas pasal 18. Di situ adalah semua mujizat Tuhan menyembuhkan orang yang buta. Dan saudara perhatikan, orang buta itu semuanya berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Orang-orang menegur dia, mereka semua tambah teriak lebih keras, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dan kemudian Yesus bertanya kepada mereka, percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya, di Matius pasal 9 mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, saudara bandingkan, saudara-saudaraku, di Markus pasal 10 dan seterusnya, itu juga sama. Ya, percayakah engkau? Ya, percayakah engkau? Kemudian Tuhan Yesus ngomong apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan mujizat Tuhan menyembuhkan orang buta, ternyata orang buta yang lain punya iman bahwa Tuhan bisa menyembuhkan orang buta. Karena butuh iman untuk percaya bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Daud yang dinubuatkan. Dan butuh iman untuk percaya perjanjian lama bahwa ketika Mesias itu datang, Mesias itu membuka mata orang buta.
Makanya Yesus tanya, percaya? Mereka bilang, kami percaya, dan Tuhan cuma meletakkan tangan, jadi menurut perkataanmu, jadi menurut imanmu. Dan saya mau katakan kepada Bethany Sydney, biarlah engkau pun mengalami pertolongan Tuhan seperti yang kau imankan. Jadilah seperti yang kau imani. Haleluya. Jadi poin saya yang kedua adalah imanku bukan imanmu. Tulis di live chat YouTube kalau saudara ibadah di YouTube, imanku bukan iman orang lain. Kalau saudara ibadah melalui Facebook, tulis di komen Facebook, imanku bukan iman orang lain. Taruh kedua tangan saudara kalau saudara tidak bisa tulis, saya percaya saudara ucapkan ini, saya percaya saudara mendapatkan firman ini dan memasukkan ini di dalam roh saudara, menanamkannya. Taruh kedua tangan saudara, katakan, imanku bukan imanmu, sambil noleh kepada suami atau istri saudara atau anak saudara yang ibadah bersama-sama dengan saudara saat ini di Bethany Sydney at home. Kenapa saudaraku? Karena imanmu yang penting, bukan iman orang lain. Dengan kata lain, bahwa iman itu tidak bisa nunut, bahasa Jawanya. Tidak bisa ikut-ikutan. Tidak bisa tergantung orang lain. Saya tahu bahwa orang tua saudara adalah cinta Tuhan melayani. Saya tahu ada di antara saudara suami saudara cinta Tuhan. Oh percaya, saya tahu ada yang punya istri cinta Tuhan. Ada yang punya anak cinta Tuhan. Tetapi doa saudara tidak bisa titip kepada suami saudara. Oh iman saudara tidak bisa nitip kepada istri saudara atau kepada orang tua saudara. Dan seringkali sebagai gembala saya dititipi sama orang, Pak tolong doakan Pak. Bukankah Bapak itu punya iman yang lebih besar daripada saya? Bukankah doa Bapak itu bisa lebih dijawab sama Tuhan? No. Kita semua adalah anak Tuhan dan Bapak adalah Bapak yang baik. Dan Bapak itu memberikan semua pemberian yang baik kepada semua anak-anaknya sama. Alkitab berkata dia tidak pilih kasih, saudaraku. Dia tidak memandang bulu, saudara-saudara, karena dia mengasihi semua saudara sama. Perbedaannya adalah saudara pribadi harus punya personal relationship dengan Tuhan. Itu yang saya mau tekankan pada hari ini kepada saudara. Karena apa? Karena saat teduh saudara, baca firman saudara, memuji dan menyembah saudara, itu nggak bisa bergantung kepada orang lain. Ya. Makanya dalam kisah ini saya percaya Tuhan mau ngetes dia. Makanya tidak langsung dia sembuh dengan jamahan yang pertama. Enggak, saudara-saudara. Karena apa? Karena ketika dia mencari Yesus minta didoakan, itu karena iman orang lain. Dia mulai percaya, saudara-saudaraku. Makanya dia datang, makanya dia mau. Tapi karena dipaksa. Mungkin ada di antara saudara ibadah hari ini pun juga karena dipaksa oleh orang lain. Saudara mungkin terima broadcast atau WhatsApp dari teman-teman. Dengarkan firman Tuhan. Bangun pagi-pagi. Ya, atau jangan malas walaupun gereja tutup. Tetapi ayo mendengar firman Tuhan, ayo nyanyi. Tetapi saudara-saudaraku, bukan karena orang lain yang memaksa saudara, bukan karena saudara dipengaruhi, tetapi harus muncul dari hati saudara. Makanya Tuhan mau, apakah engkau percaya? Apakah engkau mau didoakan? Apakah engkau mau mengalami jamahan Tuhan? Pertanyaannya juga sama. Jadi saudara pun harus punya iman. Saya pun harus punya iman. Jadi kalau saudara bangun pagi, saudara ibadah misalnya hari ini, saudara melihat suami saudara atau istri atau anak saudara sedang di depan kamera, angkat tangan memuji Tuhan sambil air mata keluar di pipi, menangis, merasakan jamahan Tuhan. Jangan saudara merasa, oh cukup ya sudah, keluargaku ya, atau paling tidak ada satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga diselamatkan. Ya memang betul satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga diselamatkan. Tetapi bukan berarti itu saudara yang sudah diselamatkan, sudah lahir baru, terima Yesus, saudara tidak perlu beriman dan menjaga personal relationship. No. Setiap kali engkau bertemu dengan Tuhan adalah masalah pribadi saudara dengan Tuhan. Ya, saya dulu sebagai gembala yang masih muda, saya bicara
cukup lama saudara-saudaraku, dan seringkali saya menguatkan hamba-hamba Tuhan karena sekarang mereka banyak yang takut jemaatnya lari pindah gereja lain karena online-nya, saudara, karena semua online ya, atau mungkin tidak online dengarkan dia tapi dengarkan yang saya berkata kepada dia, no. Nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena bagaimanapun kita tidak bisa memaksa mereka, karena setiap dari mereka harus membangun personal relationship dengan Tuhan. Dan ketika engkau ke gereja, ketika engkau ibadah, engkau tidak berhubungan horizontal dengan saya, tetapi masing-masing dari antara saudara Bethany Sydney at Home yang mendengar firman Tuhan ini, engkau harus membangun personal relationship, saudara. Imanmu bukan imanku, bukan imanmu. Jadi masing-masing, jadi iman saudara masing-masing. Kita harus punya, coba taruh tangan saudara sekali lagi di dada. Ulangi poin yang kedua ini. Imanku, bukan iman orang lain. Katakan imanku. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Itu poin saya yang kedua. Dan poin saya yang ketiga ini yang mau saya jadikan judul tema khotbah ini adalah tetap percaya. Oh haleluya. Kenapa saya berkata tetap percaya? Karena saudara bisa bayangkan, saya mau saudara dan saya ada di dalam posisi orang buta, ya, dan kemudian diajak kepada Tuhan Yesus, memohon untuk dijamah, maksudnya supaya disembuhkan. Tetapi yang terjadi adalah saudara diajak keluar daripada Bethsaida, tempat di mana engkau biasa tinggal, engkau bertumbuh, engkau lahir, engkau bangun rumah, diajak keluar. Kau perlu meninggalkan ketidakpercayaan, meninggalkan negativity, ya. Setelah itu, saudara-saudara, engkau diludahi. Waduh, kaget gak saudara-saudara? Ya, toh? Kemudian dijamah, karena Tuhan tanya, apakah kamu melihat sesuatu? Karena Tuhan mau supaya kita punya iman, kita sendiri, bukan orang yang membawa kita. Kita dipisahkan dari banyak orang, supaya kita bersama dengan Tuhan. Imanku pribadi. Personal relationship, bercakap-cakap komunikasi dengan Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Tetapi poin yang ketiga ini menurut saya yang paling penting adalah ini. Ketika saya sudah punya iman, dan ternyata mujizat itu tidak terjadi, saya tidak sembuh. Sudah diludahi lagi saudara-saudaraku, tapi nggak sembuh total. Saya cuma bisa melihat orang jalan-jalan kayak pohon, begitu. Ya, toh? Kayak pohon. Nah, ini poin yang saya mau tekankan, saudara. Apakah saudara masih percaya kepada Tuhan? Ketika mujizat itu mungkin terjadi baru separuh, begitu. Pertolongan Tuhan belum lengkap. Mungkin pekerjaan Tuhan belum sempurna di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya. Apakah kita masih mau percaya kepada Tuhan? Dan hari ini saya berdoa supaya Bethany Sydney at Home, saudara dan saya mengambil keputusan pada hari ini, hari Minggu ini. Oh Tuhan, aku mau mengambil keputusan 20 September ini. Aku mau tetap percaya. Oh haleluya. Kalau saudara ibadah melalui YouTube, tulis di live chat, aku tetap percaya. Kalau saudara ibadah melalui Facebook Live, saudara tulis di komen Facebook, aku tetap percaya. Kalau saudara tidak bisa tulis, taruh kedua tangan saudara sambil tutup mata saudara dan berkata, Tuhan Yesus, aku tetap percaya. Apapun yang terjadi, walaupun mataku belum terbuka, mataku belum sembuh, aku tidak bisa melihat manusia secara sempurna, hanya seperti pohon, aku tetap percaya. Aku tetap mau didoakan, aku tetap mau berdoa, aku mau tetap cari Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Saya mau beri saudara 2 contoh. Saya tahu waktu saya mau habis. Contoh saya yang pertama adalah Daud. Saudara bisa bayangkan Daud adalah yang cinta Tuhan, ya. Dia jadi gembala, dia main kecapi, dan Tuhan menemukan dia sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu ketika Tuhan utus Samuel, ya, urapi raja yang menggantikan Saul sebab dia orang berkenan. Dia datang, singkat cerita saudaraku, Alkitab berkata di 1 Samuel pasal 16, Daud diurapi menjadi raja. Kira-kira usianya 17 tahun kira-kira. Mungkin lebih muda daripada itu, saudara-saudara. Ya, 17-18 ketika dia ketemu dengan Goliat. Jadi karena dia masih muda, kemerah-merahan, jadi masih sangat muda. Diurapi menjadi raja. Dituangkan, saudaraku, minyak urapan dari tabung tanduk. Setelah dia didoakan, saudaraku, apa yang terjadi?
Daud harus kembali lagi ke padang gurun, ngembalakan kambing domba. Saudaraku ketemu dengan singa, ketemu sama beruang. Dan tidak langsung dibawa ke istana, enggak. Nah, saya mau saudaraku kalau saudara melihat, saudara sudah cari Tuhan, saudara sudah berdoa, saudara dapat firman, dapat janji daripada Tuhan, tetapi itu tidak terjadi. Sikap saudara bagaimana? Hari ini kita belajar seperti Daud, tetap percaya. Itu sebabnya ketika engkau tetap percaya di padang gurun, perhatikan, maka engkau akan bisa tetap beriman ketika Tuhan angkat engkau di istana. Ketika engkau bisa tetap berdoa di masa-masa yang sulit, maka ketika Tuhan mengangkat engkau tinggi, menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap berdoa. Makanya saudaraku, tetap percaya ini penting karena ketika engkau mengambil keputusan mencari Tuhan, tetap percaya di masa sukar, saudara tetap memberi, saudara tetap menabur, saudara tetap menjaga kekudusan, saudara tetap memuji, saudara tetap saat teduh, saudara tetap berbuat baik, saudara tetap baca Alkitab, saudara tetap menjaga kerohanian, saudara berlaku yang baik, tetap setia, tetap ibadah online. Walaupun online ini banyak orang berkata mungkin tidak enak atau membosankan, tetapi saudara tetap percaya, saudara dilawat Tuhan, saudara-saudara. Dan ketika engkau bisa tetap beriman di padang gurun, engkau bisa beriman di istana. Itulah yang dilakukan Daud. Jadi Daud butuh waktu panjang untuk dia menjadi raja, dan nubuatan itu terjadi kapan? Lama, saudara-saudaraku. Ya. Alkitab berkata Daud itu menjadi raja pada saat dia usia 30 tahun. Makanya Daud bisa membuat satu mazmur yang luar biasa. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Biarlah ini menjadi statement, ini menjadi satu rema buat kita, menjadi judul khotbah ini. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ketika kesulitan terjadi, ketika peperangan timbul, ketika masalah terjadi, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sekalipun lockdown ini belum dibuka, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sekalipun masalah yang terjadi, sekalipun dompetku tipis, sekalipun pekerjaanku tidak tahu, sekalipun masa depanku aku tidak mengerti, sekalipun visa yang aku apply belum di-approve, pekerjaan yang aku cari belum dapat, suamiku atau istri keluargaku belum dipulihkan, sekalipun tidak ada tanda-tanda Tuhan kirimkan malaikat membuka pintu, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Oh haleluya. Makanya orang buta itu pun harus tetap percaya walaupun yang dia terima adalah ludah. Diludahi, gak enak. Namun tetap percaya. Daud juga demikian. Contoh yang terakhir saudaraku, saya mau juga saudara melihat kisah daripada seorang wanita namanya Elizabeth. Ya, Elizabeth punya suami, seorang imam yang namanya Zakaria dari rombongan Abia. Elizabeth ini dari keturunan Harun. Mereka hidup benar di hadapan Allah. Kedua-duanya, Alkitab berkata, hidup menurut segala perintah, hidup menurut segala ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka nggak punya anak. Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Satu hari Zakaria datang ibadah, saudara melakukan tugas seorang imam di bait suci. Tiba-tiba malaikat Gabriel datang dan berkata, jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Tetapi Zakaria nggak percaya. Zakaria ngomong, bagaimana mungkin, bagaimana aku tahu, aku sudah lanjut usianya, istriku sudah tua usianya, dan lain sebagainya. Dan kemudian malaikat Gabriel ngomong, karena kamu tidak percaya, maka kamu akan menjadi bisu, dan engkau tidak bisa berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena kamu nggak percaya kepada perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi saya bayangkan saudaraku, Zakaria yang tidak percaya tiba-tiba bisu, dia pulang ke rumah kasih tahu istrinya, dia nggak bisa ngomong, dia ambil batu tulis, dia tulis. Bapak tahu dari mana? Ya karena pada saat bayi itu lahir ya, semua orang mau kasih nama, tapi dia ngomong namanya Yohanes karena dia tulis pakai batu. Jadi saya bayangkan saudara-saudaraku, Zakaria ambil batu tulis ngomong bahwa Elizabeth, aku
waktu berdoa ada firman datang, gitu ya. Engkau akan doa kita, doa sudah puluhan tahun rasanya sudah lupa, begitu dijawab Tuhan, engkau akan hamil. Aku nggak bisa ngomong karena aku nggak percaya, begitu. Kemudian saudara, Alkitab berkata bahwa istrinya Elizabeth 5 bulan dia tidak menampakkan diri. Kenapa Elizabeth 5 bulan tidak menampakkan diri, saudara-saudara? Alkitab berkata, karena zaman itu tidak ada teknologi seperti sekarang. Tahu dari mana engkau hamil? Kalau zaman sekarang kok ada tes kit, ya. Bukan swab test, bukan PCR, tapi tes kalau seorang wanita, ya toh. Kemudian saudara di ultrasound bisa kelihatan sekarang 3 dimensi, ada warnanya. Saudara bisa tanya kepada Lydia atau kepada Devi Ryan yang mereka baru punya anak, saudara. Gimana waktu ultrasound bisa kelihatan, ya toh, wajahnya, ya toh, seperti hidungnya seperti Ryan atau wajahnya seperti Christian, ya. Para istri mungkin ngomong begitu, saudara-saudara. Tapi zamannya Elizabeth gak ada tanda-tanda, kempes, gak ada goyang sama sekali, saudara. Makanya dia rasanya kalau aku ngomong gimana ini, ya toh? Mana ada orang percaya, aku sudah tua, mungkin rahim sudah tertutup dan tidak mungkin dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan kirimkan seseorang yang namanya Maria, ya. Saudara tahu ceritanya bahwa malaikat yang sama datang kepada Maria dan berkata, jangan takut Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Engkau harus memberi nama dia Immanuel, sebab dia adalah Tuhan beserta dengan kita, namanya adalah Yesus. Dia yang menyelamatkan. Engkau akan melahirkan dia sebagai penggenapan daripada nubuat dan perjanjian lama. Maria ngomong, mana mungkin hal itu terjadi. Dan malaikat itu berkata bahwa sesungguhnya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Maria berkata, let it be done unto me according to your word. Jadilah perkataanmu itu. Jadilah perkataanmu, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah seperti yang kau ucapkan. Kira-kira begitu, saudara. Setelah Maria mengalami encounter itu bersama dengan malaikat itu, saudara-saudara, Alkitab berkata, berangkatlah Maria langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Saudaraku, kalau saudara ke Israel namanya En Kerem. Saya pernah ke sana, saudara, tempat kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Di situ Maria masuk ke rumah Zakaria, memberi salam kepada Elizabeth. Perhatikan saudaraku, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Oh haleluya. Chandra bisa bantu untuk siapkan musiknya. Oh haleluya. Saya merasakan lawatan Tuhan. Kenapa saya ambil cerita ini kepada saudara? Karena banyak di antara kita, Bethany Sydney at home, kita sudah ketemu Tuhan Yesus, kita sudah berdoa, kita belajar menjaga iman pribadi, kita meninggalkan ketidakpercayaan. Tetapi ketika kita menerima firman-firman itu tidak langsung jadi. Kita masih melihat buram, saudaraku. Masih melihat seperti orang buta itu. Seperti pohon-pohon gak jelas. Kita gak tahu dalam kondisi pandemi ini, saudara-saudara. Kita butuh tetap percaya dan butuh jamahan Tuhan. Tapi gak ada tanda-tanda. Ya, atau kita mungkin seperti Daud, udah diurapi, ketemu dengan Nabi di depan keluarga, semuanya Tuhan janji engkau akan menjadi raja, engkau diurapi. Tetapi kenyataannya kembali gembalakan kambing domba, ketemu singa, ketemu beruang, ketemu dengan masalah. Saudara, sama seperti Elizabeth, sampai tua hidup benar, jaga kekudusan, melayani. Katanya doa sudah dijawab, tapi nggak ada tanda-tanda sama sekali. Sampai Tuhan kirimkan Maria. Dan ketika Maria memberi salam, bayi itu yang dia pikir ada apa tidak, atau bayi itu mati apa tidak, langsung menjadi hidup. Oh haleluya. Bangkit berdiri, saudara, dimanapun saudara berada. Bangkit berdiri, jangan hiraukan kanan kiri. Saya percaya, saudaraku, Tuhan mengutus saya seperti Maria. Oh haleluya. Maria harus berjalan melewati pegunungan. Saudara harus tahu jaraknya jauh, saudara-saudara. Saya nggak sempat menunjukkan petanya kepada saudara dari Nazaret sampai ke mana, ke En Kerem. Ya, melewati pegunungan di kota hanya untuk memberi salam, untuk membuktikan bahwa janji Tuhan itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan supaya ada satu tanda kehidupan bayi itu loncat. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, tetaplah percaya.
Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, haleluya, haleluya. Mungkin saudara berpikir tutup mata saudara. Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa kita sudah menanti, tetapi hari ini kita mau berkata, Tuhan, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sekalipun tidak ada tanda-tanda bayi itu ada. Sekalipun tidak ada bukti kalau aku mengandung, tidak bisa dites begitu. Namun dalam hal itu pun aku tetap percaya. Walaupun yang aku lihat hanya ludah, walaupun yang kami lihat seperti pohon-pohon, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Walaupun aku harus kembali ke padang gurun, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bahwa janji Tuhan itu akan digenapi. Langit dan bumi akan berlalu, namun janji Tuhan tidak akan berlalu untuk selama-lamanya. Aku akan tetap percaya, tetap beribadah. Walaupun online, aku tetap mengangkat tangan memuji Tuhan. Aku tetap berseru kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam menolong kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita menyanyi pujian ini. Buka mata hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapanku di dalam-Mu. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Buka mata hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapanku di dalam-Mu. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Rabakashikita karabakashanda. Oh, Rabakashikita Karabakashanda. Mari semuanya berdoa di dalam roh. Karabakashikita Karabakashanda. Kuribigishikita Karabakashanda Rabakashanda. Oh, Robogoshikita Karabakashanda Rabakashanda. Kuribigishikita Karabakashanda Rabakashanda. Bapak hamba percaya bukan satu kebetulan sekalipun kami ibadah melalui online ini ya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami belajar dalam hal apapun kami akan tetap percaya. Oh, haleluya. Tuhan, kami akan tinggalkan ketidakpercayaan. Kami akan keluar dari atmosfer ketidakpercayaan. Karena kami tahu Tuhan tidak bisa bekerja. Tuhan perlu kerja sama kami. Tuhan mau kami punya iman pribadi, tidak mengandalkan orang lain. Dan hari ini kami berkata kami punya iman pribadi kepada Tuhan. Dan Tuhan hamba berdoa ya Tuhan, hari ini sekalipun mereka tidak melihat tanda, sekalipun tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam kandungan mereka masing-masing, Tuhan, apa yang janji firman Tuhan, benih yang sudah ditanam di dalam kehidupan mereka, biarlah ketika mereka mendengar salam ini, ketika mereka mendengar salam ini ya Tuhan, salam firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka melihat bayi itu, janji itu akan melompat dari dalam kandungan mereka. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari semua jemaat Bethany Sydney at Home tengadahkan wajah saudara. Buka kedua tangan saudara tinggi. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah online ini segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran kami kembalikan kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, juru selamat kekasih kami, nama-Mu dipuji-puji, nama-Mu dibesarkan. Kami juga percaya Tuhan, selesai broadcast daripada daripada broadcast online ini ya Tuhan, kami percaya berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa mujizat, persekutuan yang manis koinonia dengan Allah Roh Kudus memberkati, mengurapi, memulihkan, menyembuhkan, melindungi, menolong, membuka jalan dan membuat segala yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus sekarang juga sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan terburu-buru matikan broadcast ini.
Saya mau mengingatkan kepada saudara, minggu depan kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, masih di dalam Bethany Sydney at Home. Tetapi hamba Tuhan yang akan melayani adalah pendeta Gilbert Lumoindong. Kalau saudara tanya kepada saya, pembicara penginjil televisi yang banyak memenangkan banyak orang kepada Tuhan Yesus adalah Pak Gilbert. Jadi minggu depan mungkin saudara bisa mengundang teman saudara minggu pagi 9.30. Saya tahu New South Wales Government itu mengizinkan ya 10 sampai 20 lah, jangan lebih dari 20 supaya tidak kena fine. Tetapi saudara bisa undang tetangga saudara, nonton sama-sama, ibadah sama-sama. Dan saya percaya minggu depan kita akan melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Oh haleluya, puji Tuhan. Dan mari sekarang kita mendengar satu lagu yang tadi kita naikkan, buka mata hati kita. Ada doa yang saya naikkan dalam pujian ini, dan doa ini buat saudara semua, dan saya percaya saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam 1000 berkat. Sampai jumpa minggu depan di Bethany Sydney at Home. God bless you all. Tuhan kau kuatku, penolong di dalam hidupku, amanku bersamamu, sebab kau melingkupiku. Bukakan hatiku untuk melihat penyertaan-Mu yang lebih kuat dari segala yang ku hadapi. Buka mata hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapanku di dalam-Mu. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Kami berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Buka mata hati kami ya Tuhan, supaya mata kami melihat penyertaan-Mu di tengah-tengah persoalan, bahwa Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buka mata hati kami ya Tuhan. Sekalipun hanya ada segenggam tepung dalam tempayan dan hanya sedikit minyak dalam buli-buli, yang kami lihat tepung itu tidak habis dan minyak itu tidak berkurang. Sekalipun hanya ada 5 roti dan 2 ikan, yang kami lihat adalah 12 bakul penuh setelah 5.000 orang makan sampai kenyang. Buka mata hati kami ya Tuhan, biar kami melihat di balik awan kecil sebesar telapak tangan ada hujan berkat yang Kau janjikan. Biar kami melihat di dalam lembah kekelaman ada gadamu dan tongkat-Mu yang menghibur kami. Buka mata hati kami ya Tuhan, agar kami percaya tongkat biasa sanggup membelah laut, membuka jalan di saat tiada jalan. Buka mata hati kami ya Tuhan, untuk dapat melihat ada kupu-kupu cantik di dalam setiap ulat dan kepompong. Buka mata hati kami ya Tuhan, untuk melihat ke gunung-gunung. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Buka mata hati kami